Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emila Dwitasari dengan NIM 4419156 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan juga peninggalannya. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara. Masuknya agama Islam ke Nusantara lewat perdagangan ini yang kemudian turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Langsung saja yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Peurelak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Peurelak, Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Tak heran, Perlak ramai dikunjungi pedagang Gujarat, Arab, dan Persia, sehingga komunitas Islam di wilayah ini berkembang pesat. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama. Raja pertama Kerajaan Perlak bernama Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Kemudian raja terakhir Muhammad Amir Shah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Malik Saleh inilah cikal bakal yang mendirikan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Perlak, yaitu dengan yang pertama Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah sampai dengan Sultan Madum Alaiddin Malik Mansur Shah Jahan Berdaulat. Peninggalan Kerajaan Perlak yaitu makam Raja Benua dan juga mata uang Perlak. Mata uang Perlak ini diyakini merupakan mata uang tertua yang diketemukan di Nusantara. Ada 3 jenis mata uang yang ditemukan, yakni yang pertama terbuat dari emas, yang kedua dari perak, dan juga yang ketiga terbuat dari tembaga atau kuningan. Makam Raja Benua adalah salah satu makam Raja Benua di tepi Sungai Trenggulon. Batu nisan makam tersebut bertuliskan huruf Arab. Berdasarkan penelitian Dr. Hasan Ambari, nisan makam tersebut dibuat pada sekitar abad ke-4 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Kemudian Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Gapi terletak di Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Mahrum pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Ternate berkembang paling masif dibanding kerajaan di Maluku lainnya, lantaran sumber rempah-rempah yang begitu besar dan militer yang kuat. Saat itu, banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Ternate. Di samping menyiarkan agama Islam, setelah Sultan Mahrum wafat, diteruskan oleh Sultan Harun dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan Babullah. Berikut peninggalan Kerajaan Ternate yaitu Benteng Ternate dan juga makam Sultan Babullah. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Usai Sultan Babullah meninggal pada 1583, tampuk kekuasaan dialihkan pada putranya Sahid Barkat. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Meurasilu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lek Sumawe ini diketahui merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak yang ada sebelumnya. Peninggalannya yaitu cakradonya dan juga stempel kerajaan. Cakradonya adalah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besar besi berupa stupa buatan Cina tahun 1409. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm.
Intinya, Cakradhonya adalah sebuah lonceng impor. Cakradhonya ini adalah hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Kemudian stempel kerajaan. Ukuran stempel ini yaitu 2 x 1 cm. Dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan, stempel ini gagangnya sudah patah. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Selanjutnya, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Usai Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1600-an, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan Kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya Sultan Alauddin. Berikut peninggalan dari Kerajaan Goa, yaitu Benteng Somba Opu dan juga Istana Tamalate. Selanjutnya, Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para Meswara pada 1405. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad ke-15. Mulanya masyarakat Malaka belum memeluk Islam, namun seiring perkembangan Islam menjadi bagian dari Kerajaan Malaka yang ditandai oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka pada 1455. Berikut adalah peninggalan dari Kesultanan Malaka, yaitu Masjid Agung Deli, Masjid Raya Aceh, dan juga Benteng Famosa. Masjid Agung Deli atau lebih dikenal dengan Masjid Raya Al-Maimun ini terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Masjid ini merupakan saksi bisu kehebatan suku Melayu yang terus dijaga sampai sekarang. Kemudian Masjid Raya Aceh. Masjid Raya Aceh ini dibangun pada abad ke-16, tidak hanya sebagai simbol agama, namun juga sebagai bukti kebudayaan Melayu, memiliki pengaruh besar. Pengaruhnya pun sampai sekarang karena letak masjid ini dekat dengan Kerajaan Aceh. Kemudian Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan Kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat penting. Dari sinilah Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kemudian peninggalan dari Kerajaan Cirebon, yaitu Keraton Kanoman juga Keraton Kasepuhan. Kemudian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kemudian peninggalannya, yaitu Masjid Agung Demak dan juga Piring Campa. Piring Campa merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah, seorang putri dari Campa. Piring ini berjumlah 65 buah, sebagian dipasang pada dinding masjid untuk hiasan, sebagian lagi dipasang di tempat imam masjid. Kemudian Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten pada 1526. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Berikut adalah peninggalannya, yaitu Masjid Agung Banten dan juga Vihara Avalokiteshvara. Selanjutnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir yang berasal lereng Gunung Merapi.
Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa dipindahkan ke pedalaman, membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jaka Tingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. Peninggalan kerajaan Pajang yang masih ada yaitu Bandar Kabanaran dan juga Masjid Laweyan adalah salah satunya. Bandar Kabanaran berada di Jalan Nitik, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Bandar Kabanaran adalah sebuah bandar yang berkembang saat masa kerajaan Pajang yang berlokasi di tepi Sungai Jenes, yaitu anak Sungai Bengawan Solo. Kemudian Masjid Laweyan. Masjid Laweyan berada di Jalan Liris, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Masjid Laweyan atau juga dikenal dengan sebutan Masjid Ki Ageng Henis di daerah Solo dan menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam di kota Solo, Jawa. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai yaitu Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773, merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas kerajaan Jogja yang syarat perjalanan sejarah dengan religiulitas masyarakatnya. Kemudian Masjid Agung Keraton Surakarta pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan dan berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid agung ini dibangun oleh Sultan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan juga peninggalannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.